Kremlin aktif mengajak orang asing bergabung dengan tentara Rusia. Para tawanan perang ini berasal dari Kuba, Somalia, Nepal, India, dan Sierra Leone. Malik yang terlihat lemah baru saja ditangkap tentara Ukraina saat bertempur di garis depan untuk Rusia. Grup Wagner, organisasi tentara bayaran Rusia, diduga memakai media sosial untuk merekrut anggota dari berbagai negara. Tentara Ukraina menangkap seorang tentara musuh yang terluka dari garis depan dan ternyata dia bukan orang Rusia. Inilah masa depan yang baru. Saya sedang berada di Nigeria. Saya akan berasuhan sebuah gerakan yoga. Pria yang baru saja Anda lihat, dan saya yakin saya akan salah mengucapkannya. Nama ini Kehinde Olowokbe Melitka, mahasiswa Nigeria 23 tahun yang tertangkap memakai seragam Rusia di Ukraina. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Bersiaplah, kisah Kehinde adalah jendela sempurna untuk melihat subplot paling aneh dan tragis dari perang ini. Bagian di mana Moskwa benar-benar memohon kepada orang asing untuk bertempur dan mati demi tentara Rusia. Kehinde awalnya datang ke Rusia sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Ekonomi Moskwa yang bergengsi. Kata semua orang, dia mencari masa depan lebih baik, bukan medan perang. Setelah invasi Rusia ke Ukraina menyerap tenaga kerja Kremlin, para perekrut mulai menargetkannya. Mereka membujuknya dengan janji uang cepat dan tugas aman. Katanya pekerjaan itu mudah, pekerjaan pendukung tanpa terlibat pertempuran, dengan insentif paspor Rusia jalur cepat. Bertarung untuk kami, maka kamu bisa jadi bagian dari kami. Baginya, itu tampak seperti kesepakatan cerdas. Gaji tinggi di tengah ekonomi Rusia sulit, pekerjaan aman di belakang garis depan, serta hadiah kewarganegaraan yang menjamin masa depan. Sebaliknya, dalam hitungan minggu, dia mendapati dirinya dilemparkan ke dalam serangan seperti mesin pencacah daging di wilayah Zaporizhia. Serangan bunuh diri dengan pasukan maju melintasi ladang terbuka ke pertahanan Ukraina yang diperkuat di bawah tembakan artileri dan drone terus-menerus. Mereka sadar sepenuhnya dikirim untuk disembelih. Kehinde hampir tidak bisa berbahasa Rusia, namun ia bertugas di resimen senapan bermotor pengawal ke-503 Rusia. Diharapkan maju di bawah tembakan dan mati demi tujuan yang bahkan hampir tidak bisa dia pahami. Itulah nasibnya. Jika itu bisa disebut keberuntungan, yaitu saat dia terluka dan kemudian diselamatkan oleh orang-orang Ukraina. Dia tidak dibiarkan mati oleh Rusia, melainkan dipaksa bertempur bersama mereka. Kehinde pun bukan satu-satunya, masih banyak lainnya. Seiring waktu, banyak pria keturunan Afrika muncul di parit hingga Rusia menyebut mereka Wagner hitam, membandingkan dengan tentara bayaran Wagner. Awalnya dilaporkan ratusan pria Afrika direkrut, kini diperkirakan jumlahnya sudah ribuan. Sebagian mendaftar sukarela, tapi mayoritas seperti Kehinde tertipu, diculik, atau dipaksa bergabung. Dan kebanyakan dari mereka tidak selamat untuk menceritakan kisahnya. Kehinde cukup beruntung ditangkap hidup-hidup oleh pasukan Ukraina. Bagi yang lain, begitu masuk medan pertempuran, bertahan hidup bukan soal apakah selamat, tapi hanya soal kapan. Bagi pemuda di Afrika, tawaran Rusia terdengar sangat menggoda. Bayangkan sulitnya mencari kerja, lalu tiba-tiba ditawari $2.000 per bulan di negara dengan pendapatan rata-rata jauh lebih rendah. Rasanya seperti menang lotre, bisa kirim uang ke rumah, bahkan mulai hidup baru. Para perekrut bilang ini tidak berbahaya. Penjaga bertugas, urus logistik, kadang mengemudi truk. Beberapa pria ikut karena percaya cerita itu. Namun, mereka segera sadar telah dijadikan umpan meriam di garis depan. Bagi yang lain, bahkan tak ada pilihan. Mereka diculik, dipaksa, atau diperas bergabung. Seorang rekrutan Afrika, sebut saja Samuel demi keamanan, direkrut paksa. Samuel adalah ilmuwan terlatih di Kamerun yang bekerja di Kementerian Pertanahan, Kodastra, dan Urusan Pertanahan. Namun, seperti banyak pemuda lain yang terjebak dalam pekerjaan bergaji rendah, dia bermimpi untuk pergi mencari kehidupan yang lebih baik. Kesempatan itu muncul saat temannya, Patrice, memberitahu tentang agen yang menawarkan kerja di luar negeri. Karena lelah hidup pas-pasan di Yaounde, Samuel setuju tanpa tahu bahwa itu awal perjalanannya ke lembah bayang-bayang maut. Pekerjaan itu tampak sederhana. Agen mengatakan ia akan ke Rusia dengan visa kerja dan gaji tinggi. Dia dan ibunya mengumpulkan hampir 25 juta franc CFA,
sekitar 3.800 euro, hanya untuk menutupi biaya dokumen dan perjalanan. Perekrut menjanjikan peran penjaga di kamp militer dengan deskripsi pekerjaan yang sengaja dibuat samar. Mereka bahkan mengatakan kepadanya bahwa setelah tiba di Moskow, paspornya akan ditukar dengan paspor Rusia agar dia bisa tinggal dan bekerja dengan bebas. Dengan impian itu, Samuel terbang bersama Patrice dan 3 warga Kamerun lain. Tapi Rusia tidak seperti yang dia harapkan. Alih-alih panci dan wajan, dia malah diberikan Kalashnikov, bukan dapur. Dia ditempatkan di kamp pelatihan, berlatih bersama orang Afrika Utara dan Sub-Sahara yang telah ditipu. Kontrak yang diberikan kepada mereka semuanya berbahasa Rusia, dan tidak satupun dari mereka yang mendapatkan salinannya. Dia kemudian mengetahui bahwa sebagian uang yang seharusnya untuk mereka justru masuk ke kantong para perwira Rusia, memaksa mereka untuk menandatangani. Samuel bahkan tidak tahu dia termasuk dalam unit mana atau siapa yang sebenarnya dia bela. Upah yang dijanjikan tidak pernah diberikan. Dia masih punya telepon dan mencoba menghubungi kedutaan Kamerun, tapi tidak mendapat bantuan. Kedutaan membantah mengetahui adanya warga Kamerun yang bertugas di Rusia dan menolak memberikan bantuan lebih lanjut. Bagi Samuel, itu seperti menutupi perdagangan manusia. Dia menuduh pemerintahnya terlibat, terutama setelah mengetahui bahwa India mengecam kekejaman Rusia dan berhasil memulangkan puluhan warganya, sedangkan Kamerun tetap diam. Samuel tidak sendirian dalam mimpi buruk ini. Dia berteman dengan orang Afrika lain di kamp yang memohon padanya untuk menyampaikan pesan kepada keluarga mereka. Seorang wanita dengan bayi di pelukannya meneleponnya dengan putus asa untuk mencari kabar tentang suaminya yang hilang. Patrice, teman Samuel, wafat dan meninggalkan 4 anak. Dari 5 orang yang naik pesawat itu di Yolande, 3 orang tewas, 1 orang cacat karena luka-luka, dan Samuel satu-satunya yang masih hidup. Minggu demi minggu, dia melihat lingkaran teman-temannya semakin mengecil sampai akhirnya hanya tinggal dia sendiri, masih hidup. Namun terjebak mimpi buruk di Rusia, dia belum pernah menembak senjata sebelumnya. Tapi sekarang, dia diperintahkan maju di bawah ancaman penyiksaan. Jika dia menolak, mundur bukanlah pilihan. Dengan perlengkapan minim dan tanpa pelatihan, Samuel melihat drone dan ranjau menghancurkan tubuh pria. Orang Rusia menyimpan teknologi canggih untuk diri sendiri dan mendorong orang Afrika maju tanpa apa-apa. Akhirnya, Samuel berhasil menyelundupkan pesan dan video ke jurnalis, menjelaskan betapa putus asanya situasi itu. Besok, mereka suruh kami jalankan misi bunuh diri. Aku akan buang senjata agar tak ikut. Kemungkinan besar aku akan disiksa dan dikirim ke penjara, tapi aku lebih memilih menyelamatkan nyawaku. Meski pernah terluka akibat serangan drone, dia tetap didorong ke garis depan. Setelah bisa berjalan, kami langsung dikirim kembali. Orang Afrika di garis depan, sementara Rusia tetap di camp dan mengirim orang kulit hitam serta asing untuk maju. Setelah pesan-pesan itu, Samuel terdiam. Apakah dia terbunuh, ditangkap, atau dipaksa masuk lebih dalam ke mesin perang Rusia, tak ada yang tahu. Nasib Samuel, penangkapan Kahinde, menunjukkan Moskow sangat putus asa mencari tenaga manusia hingga memohon, memeras, dan mengorbankan orang asing dalam perang yang bukan milik mereka. Orang Nigeria, Senegal, Kamerun, Uganda, Somalia, dan lainnya terus bertambah bukan hanya dari Afrika. Apa yang telah dibangun Rusia secara diam-diam dan penuh keputusasaan adalah sebuah tentara multinasional tersembunyi. Perekrut Rusia tak peduli asalmu, entah dari Afrika, Asia, Timur Tengah, atau Amerika Latin, semua dianggap sama. Mereka hanya ingin satu tubuh lagi untuk jadi tameng peluru dan mati demi Moskwa. Seminggu sebelum Kahinde ditangkap, pasukan Ukraina mengumumkan penangkapan warga Tiongkok 24 tahun yang bertempur berseragam Rusia. Presiden Zelensky menuduh Moskwa melakukan kampanye sistematis merekrut pejuang dari Tiongkok. Intelijen Ukraina yakin minimal 155 warga Tiongkok telah bertugas di Rusia. Sebuah iklan perekrutan di media sosial Tiongkok secara harfiah berkata, "Kamu laki-laki, jadilah laki-laki." Mereka menawarkan bonus tanda tangan hingga 21.000 dan gaji bulanan 2.400. Lalu ada Korea Utara. Kesepakatan Putin dan Kim Jong-un mendatangkan puluhan ribu tentara Korea Utara, sebagian besar sudah tewas. Kim menggelar pertunjukan patriotik besar di televisi dengan air mata dan upacara berkabung yang dramatis sebelum diam-diam mengirim lebih banyak lagi. Baginya, itu uang dan peluang untuk menyenangkan Putin dan Rusia. Itu hanya menambah orang untuk dilempar ke pertempuran. Seperti yang saya bilang, bahkan India yang disebut teman dekat Rusia
juga mengalami rasa malu itu. Beberapa lusin warga India ternyata tertipu bergabung dengan tentara Rusia. Sebagian besar dari mereka adalah pemuda miskin yang dijanjikan pekerjaan di Rusia atau diterima di universitas swasta yang meragukan. Mereka mengumpulkan uang, membayar agen, dan terbang ke sana berharap belajar atau bekerja di perhotelan atau pabrik, tapi kenyataannya tidak begitu. Setelah mendarat, paspor mereka disita dan tanpa disadari mereka sudah di kamp pelatihan. Beberapa minggu kemudian, mereka dikirim ke garis depan Ukraina. Kabar itu langsung jadi skandal besar di New Delhi. Keluarga tahu anak-anak mereka bertempur dan tewas dalam perang milik orang lain. Setidaknya 4 orang India tewas. Pemerintah India harus bertindak. Marah dan merasa malu, Modi dikabarkan langsung membahas masalah ini dengan Putin. Sekitar 15-20 orang India segera dipulangkan dan diterbangkan ke rumah. Bayangkan percakapan itu, Vladimir. Bisakah kamu berhenti menculik warga negara kami untuk perangmu sekarang? Kremlin tidak berkomentar secara terbuka karena memang tidak ada yang bisa dikatakan. Situasi serupa terjadi di Nepal. Sekitar 200 pemuda Nepal direkrut ilegal untuk bertempur bagi Rusia, puluhan tewas. Reaksi keras di dalam negeri membuat Kathmandu segera melarang warganya pergi ke Rusia untuk bekerja atau belajar setelah mengetahui apa yang terjadi. Dan kemudian Sri Lanka. Lebih dari 300 warga Sri Lanka, banyak mantan tentara berpengalaman perang saudara, tergoda bergabung karena janji bayaran tinggi. Sedikitnya 16 orang tewas dan 40 terluka sebelum Colombo meminta Rusia menghentikan perekrutan warga mereka. Dunia harus tahu ini sedang terjadi. Karena jika satu pelajar atau pekerja menonton video ini lalu berpikir 2 kali sebelum ke Rusia. Bahkan untuk bepergian saja sudah sepadan, kita sudah menjalankan bagian kita. Kamu bisa membantu kami dengan menyebarkan cerita ini, beri like, bagikan, dan subscribe ke channel ini. Kami sangat menghargai kamu. Kenapa Rusia tidak pakai penduduknya sendiri? Kenapa harus meminta-minta ke luar negeri, menipu dan menculik orang asing, padahal kamu punya lebih dari 140 juta penduduk di dalam negeri? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat perkembangan militer Rusia selama perang ini. Ketika Putin melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022, dia mengerahkan apa yang seharusnya menjadi pasukan terbaik dari tentara Rusia. Prajurit kontrak terbaik, pasukan terjun payung elit, komando Spetsnaz. Rencananya adalah masuk ke Kiev dalam hitungan hari, menghancurkan pemerintahan Ukraina, dan tugas selesai dengan baik. Namun, itu tidak terjadi. Ukraina melawan dengan ganas, dan perang pun berubah menjadi brutal dan tanpa henti. Kerugian Rusia meningkat pesat pada pertengahan 2022 dengan ribuan tentara profesional tewas. Contoh pertempuran terjadi di Sungai Siversky Donetsk, seperti di Bilohorivka pada awal Mei 2022. Pasukan Rusia berusaha membangun jembatan ponton untuk menyeberang ke wilayah Ukraina. Laporan Ukraina menyebut upaya itu gagal. Setelah jembatan selesai, artileri dan serangan udara segera menghancurkannya jadi perangkap maut. Dalam satu unit 30 kendaraan hancur dan 40 dilumpuhkan total. 70 kendaraan hilang saat penyeberangan itu. Sebelum menghitung infanteri dan kendaraan lapis baja, beberapa perkiraan menyebut hampir seluruh batalion musnah. 485 tewas atau terluka dari sekitar 550 tentara. Di Oblast Kharkiv, serangan balasan Ukraina memaksa Rusia mundur dari wilayah luas. Wilayah yang mereka duduki berbulan-bulan, mesin perang Rusia sangat berdarah. Analis Barat memperkirakan pada akhir tahun pertama, tentara Rusia yang tewas dan terluka lebih dari 150.000, hampir 200.000. Bahkan dengan perhitungan konservatif, Rusia kehilangan lebih banyak tentara dalam 1 tahun di Ukraina dibandingkan dengan jumlah tentara Amerika Serikat yang hilang selama 1 dekade di Vietnam. Rusia telah menghabiskan tentara profesionalnya yang dulu menandatangani kontrak di masa damai demi gaji tetap dan tugas ringan. Mereka tiba-tiba terlibat dalam salah satu perang konvensional terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II dan banyak yang tidak selamat. Menjelang akhir musim panas 2022, Putin hanya punya 2 pilihan: meninggalkan tujuan di Ukraina atau segera mencari lebih banyak tentara. September 2022, Putin akhirnya melakukan hal yang selama ini ia hindari. Ia mengumumkan mobilisasi parsial
yaitu wajib militer bagi para cadangan dan pria yang masih mampu untuk mengisi kembali barisan tentara. Mereka resmi menyebut 300.000 orang akan dipanggil meski jumlah sebenarnya bisa jauh lebih banyak. Ini mobilisasi pertama di Rusia sejak Perang Dunia II dan sangat mengguncang masyarakat. Mengirim tentara profesional dan sukarelawan ke perang berbeda dengan saat negara memulai perang. Mengambil pria biasa dari jalanan, memberi mereka senapan, lalu mengirim mereka berperang. Rusia tetap menyebut invasi itu sebagai operasi militer khusus, bukan perang. Meski perang ini hampir tidak diakui oleh mereka. Reaksi balik terjadi seketika. Protes meletus di berbagai kota dan daerah. Di tempat-tempat seperti Dagestan, para ibu dan istri marah pada pejabat, menegaskan tak akan membiarkan anak-anak mereka dijadikan umpan meriam. Kemarahan sangat besar di wilayah minoritas seperti Dagestan dan Bariatia yang telah mengalami banyak korban di antara tentara kontrak. Di Yakutia dan Siberia, wanita berkumpul di alun-alun umum untuk menolak wajib militer. Sebanyak 1.300 orang ditahan dalam protes di 38 kota sehari setelah pengumuman Putin. Bahkan kota-kota seperti Moskwa dan Sankt Petersburg yang biasanya tenang dalam hal protes, menyaksikan demonstrasi kecil menentang mobilisasi. Namun, unjuk rasa ini tidak berlangsung lama, segera dibubarkan oleh polisi hampir seketika setelah dimulai. Dampak terbesarnya bukan protes, tapi eksodus. Dalam hitungan hari setelah pengumuman itu, ratusan ribu pria usia wajib militer melarikan diri dari Rusia. Mereka benar-benar berlari menuju perbatasan. Hampir 98.000 orang Rusia melarikan diri ke negara tetangga Kazakhstan saja. Kemacetan panjang terjadi di pos pemeriksaan Georgia, sementara penerbangan ke Yerevan, Istanbul, Dubai, atau tujuan bebas visa lainnya sudah penuh. Lebih dari 500.000 pria diperkirakan meninggalkan Rusia beberapa minggu setelah mobilisasi. Artinya, lebih dari 500.000 orang memilih mengungsi ke luar negeri atau menunggu perang usai di tempat lain daripada terlibat pertempuran. Di Ukraina, ini mungkin eksodus terbesar dari Rusia sejak revolusi 1917 di Rusia. Mereka yang tak bisa pergi berusaha menghindar. Pencarian Google tentang cara mematahkan lengan sendiri di rumah meningkat di Rusia. Saya tidak bercanda. Orang-orang mencari cara melukai diri demi pengecualian medis. Beberapa menikahi ibu tunggal karena ayah anak-anak kecil seharusnya dikecualikan. Beberapa orang mendaftar ke universitas palsu demi status penangguhan mahasiswa. Kantor perekrutan militer sering terbakar akibat warga marah melempar koktail Molotov untuk menghancurkan catatan dan menghambat wajib militer. Kementerian Pertahanan menangkap siapapun yang bisa mereka tangkap. Pria tanpa pengalaman, ayah, paruh baya, bahkan orang-orang dengan penyakit kronis. Mahasiswa tetap dipanggil meski ada janji tidak akan disentuh, terutama akhir 2022 hingga awal 2023. Orang-orang Rusia yang baru dimobilisasi ini dikirim untuk mempertahankan garis depan di tempat-tempat seperti Kherson dan Luhansk. Tapi sebagian besar dari mereka hampir tidak mendapat pelatihan, kekurangan senjata dan perlengkapan yang layak, serta sama sekali tidak punya motivasi untuk bertempur, sehingga mereka akhirnya mengalami korban jiwa yang sangat besar. Mobilisasi ini memperlambat kemajuan Ukraina dan membantu Rusia menstabilkan garis depan, namun menimbulkan biaya politik besar. Popularitas Putin menurun, kepercayaan publik goyah, dan masyarakat Rusia mulai dihantui ketakutan mobilisasi berikutnya. Namun bahkan Putin tahu bahwa putaran mobilisasi massal berikutnya bisa memicu kemarahan yang di luar kendalinya. Jadi dia harus mencari cara baru untuk mendapatkan lebih banyak tentara. Disinilah para narapidana Wagner dan perekrutan asing masuk. Sebelum mobilisasi resmi, Rusia telah memulai upaya tersembunyi untuk merekrut lebih banyak pejuang tanpa membuat marah warga kota. Grup Wagner memimpin soal ini. Sejak musim panas 2022, Prigozhin langsung mendatangi penjara Rusia untuk merekrut narapidana ke pasukan tentara bayarannya. Prigozhin menawarkan kesepakatan yang menggiurkan kepada para narapidana. Bertarung untuk Rusia di Ukraina selama 6 bulan. Bertahan hidup dan kamu akan mendapatkan pengampunan penuh serta kebebasan langsung. Selain itu, kamu akan dibayar dengan uang yang banyak, jauh lebih besar daripada yang bisa kamu dapatkan di tempat lain. Jika kamu mati, kamu akan jadi pahlawan dan keluargamu mendapat kompensasi besar. Ribuan narapidana tanpa ragu memilih bertaruh nyawa di medan perang daripada membusuk di sel selama 1 dekade
karena itu terasa seperti pilihan yang mudah. Musim gugur 2022 Wagner merekrut sekitar 40.000 narapidana untuk memperkuat unit garis depan dan memimpin operasi penyerangan. Namun, para narapidana ini benar-benar diperlakukan seperti tameng manusia yang bisa dibuang begitu saja. Dikirim bertahap untuk menyerap peluru Ukraina hingga Ukraina kehabisan amunisi. Serius, gelombang demi gelombang. Unit narapidana dari kelompok ini didorong maju untuk menguji pertahanan Ukraina tanpa mempedulikan nyawa. Dari sekitar 40.000 narapidana, diperkirakan setidaknya 20.000 tewas hanya untuk bertempur di Bakhmut. Banyak dari narapidana itu tidak pernah hidup cukup lama untuk melihat kebebasan yang dijanjikan kepada mereka. Dan keluarga mereka jarang menerima 1 rubel pun dari pembayaran yang dijanjikan. Bagi banyak orang, kisah mereka berakhir dengan kantong jenazah atau lebih buruk lagi, tanpa jenazah sama sekali, hanya nama di daftar orang hilang. Tapi Wagner tidak peduli pada mereka. Selalu ada banyak narapidana sampai akhirnya habis. Awal 2023, Wagner mengosongkan penjara Rusia begitu banyak hingga Kementerian Pertahanan Rusia menutup akses mereka ke narapidana. Sebagian karena rasa iri terhadap kekuatan Wagner yang semakin besar, dan sebagian lagi karena penjara-penjara memang sudah hampir kosong. Wakil Menteri Kehakiman Rusia mengakui bahwa jumlah narapidana telah turun drastis ke angka terendah dalam sejarah, yaitu 266.000 dari sekitar 420.000 sebelum perang. Artinya sekarang ada penurunan lebih dari 150.000 narapidana. Wagner mulai kehabisan tenaga baru, dan saat itulah perekrutan asing benar-benar meningkat pesat. Wagner sudah berpengalaman merekrut di luar negeri. Mereka telah beroperasi selama bertahun-tahun di Suriah, Libya, Republik Afrika Tengah, dan Mali, melindungi tambang, melatih milisi lokal, dan berperang. Mereka sudah punya kontrak dan infrastruktur, jadi langsung dimanfaatkan. Wagner merekrut pejuang Suriah dengan iming-iming gaji tinggi untuk bertempur di Ukraina. Beberapa orang Suriah datang, dan banyak dari mereka akhirnya bergabung dengan operasi Wagner di Afrika untuk merekrut orang lain. Wagner sekarang memiliki satu tujuan, yaitu merekrut pejuang asing. Dimanapun, mereka bisa menemukan mereka, menjanjikan gaji besar, dan mengirim mereka ke konflik manapun yang membutuhkan orang menurut Rusia. Jika mereka membelot atau tewas, Rusia tak membayar sepeser pun. Setelah pemberontakan Wagner gagal pada Juni 2023 dan kematian Prigozhin di kecelakaan pesawat Agustus, Kementerian Pertahanan Rusia segera mengambil serta meresmikan taktik perekrutan Wagner. Salah satu langkah awal mereka adalah membuka jalur hukum bagi warga asing bergabung dengan militer Rusia. Putin menandatangani sebuah dekret yang menyatakan bahwa siapapun warga asing yang setuju untuk menjalani kontrak militer selama 1 tahun dalam apa yang disebut operasi militer khusus akan dipercepat prosesnya untuk mendapatkan kewarganegaraan Rusia. Bukan hanya mereka, juga keluarga dekat mereka. Namun, insentif ini masih kurang baik. Jumlah yang masuk jauh di bawah apa yang dibutuhkan Moskow. Para perekrut Rusia, baik resmi maupun tidak, mulai memperluas jaringan ke lebih dari 20 negara di Afrika, Asia, dan Timur Tengah. Mereka membuat pusat perekrutan atau menyuap perantara lokal untuk menarik perekrut. Media sosial dan aplikasi pesan ramai iklan lowongan kerja bergaji tinggi di Rusia tanpa butuh pengalaman. Iklan itu menawarkan bonus pendaftaran 2.000 gaji bulanan, di atas 2.000 serta kewarganegaraan yang dijamin. Banyak pria muda, terutama di Afrika, melihat pesan-pesan itu dan mempercayainya. Beberapa orang Afrika melaporkan melamar pekerjaan bangunan atau pabrik di Rusia. Mereka diminta menandatangani dokumen berbahasa Rusia yang tak bisa mereka baca untuk mendapat pekerjaan. Mereka sebenarnya menandatangani surat pendaftaran militer. Seorang pria Sierra Leone yang ditangkap pasukan Ukraina mengaku membayar perekrut. Dia percaya bahwa dia telah mendapatkan pekerjaan di Rusia untuk menghidupi keluarganya yang besar di kampung halaman. Saat tiba, pejabat mendorong dokumen dan menunjukkan tempat tanda tangan. Dia pun mengikuti sambil mengira itu hanya dokumen kerja biasa. Beberapa hari kemudian, dia mendapat seragam. Saat mulai latihan militer, dia sadar telah ditipu bergabung dengan tentara Rusia. Lalu ada Jean Onana dari Kamerun yang awalnya mengira dia akan bekerja di pabrik sampo. Saya tidak mengada-ada. Ini sangat spesifik sehingga pasti benar. Jean tiba, ditahan, lalu dipaksa menandatangani kontrak militer setahun. Dia berangkat ke medan perang, berada di garis depan, lalu bangunan tempatnya berada terkena serangan artileri. Jean terkubur di bawah puing-puing selama 6 hari
6 hari sebelum pasukan Ukraina menemukannya dan menangkapnya. Dia selamat meski kemungkinannya kecil. Bahkan yang masuk Rusia lewat jalur resmi pun tidak aman. Contohnya, Malik Diop dari Senegal berhasil masuk dengan visa kerja resmi. Dia mencuci piring di sebuah restoran, hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lalu, suatu hari, tiba-tiba saja, dia diberitahu bahwa tugas kerjanya telah berubah. Dia dipindahkan ke proyek lain, dan proyek yang dimaksud ternyata adalah tentara Rusia. Seperti Malik, ribuan orang lain juga diperas lewat visa mereka. Penjara Rusia mulai kosong, jadi Kremlin mencari sumber tenaga kerja baru untuk dikorbankan. Jumlah besar mahasiswa asing dan pekerja migran, terutama dari Afrika dan Asia, sebagian besar dari mereka tinggal dengan visa jangka pendek, beberapa bahkan melebihi masa tinggal. Biasanya negara mendeportasi mereka, tapi di Rusia, Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti dan otoritas lokal justru mengepung dan memberi ultimatum. Kamu harus memilih, ikut bertempur atau membusuk di penjara karena pelanggaran visa. Jika kamu terus menolak, mereka akan merusak mentalmu dengan interogasi, pelecehan, dan penyiksaan hingga kamu menyerah. Kita bisa lanjut membahas ini. Kisah seperti ini ada ratusan. Ketika para orang asing, narapidana, dan mahasiswa dipaksa memakai seragam Rusia, datanglah bagian paling kejam. Mereka sengaja ditempatkan pada tugas-tugas paling berbahaya. Mereka digunakan sebagai umpan, tumbal meriam, sebagai tameng manusia untuk melindungi unit-unit Rusia yang dianggap lebih berharga. Saya tahu ini terdengar aneh, seperti strategi video game yang memakai unit lemah untuk menarik tembakan musuh, tapi ini benar-benar terjadi pada manusia sungguhan. Beberapa perekrutan asing menolak ikut misi bunuh diri ini. Namun hukuman Rusia bagi yang tidak patuh sangat berat. Mereka kembali menghadirkan pasukan penghalang era Soviet, unit yang menembak pembelot atau yang mundur tanpa izin. Wagner dikenal mengeksekusi tentara bayarannya dengan palu godam atau peluru di kepala jika mereka ragu atau melanggar perintah. Melarikan diri tidak mudah. Mereka tak bisa begitu saja menghentikan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berkata, "Saya berhenti." Mereka terjebak di belakang garis Rusia dan diawasi ketat setiap saat. Bahkan saat ke toilet tetap diawasi. Mereka tidak diizinkan berkeliaran, apalagi menuju wilayah netral manapun. Beberapa orang berhasil menyerahkan diri ke pihak Ukraina. Bagi mereka, melihat drone atau tentara Ukraina mendekat mungkin terasa seperti melihat penyelamat, bukan musuh. Syukurlah, Ukraina biasanya memperlakukan tawanan perang dengan manusiawi sesuai konvensi Jenewa. Banyak rekrutan asing lebih dianggap korban Rusia, bukan agresor. Jadi, menyerah sebenarnya adalah pilihan yang masuk akal bagi mereka jika mendapat kesempatan. Triknya adalah bertahan hidup cukup lama dan mendapatkan kesempatan untuk menyerah dengan aman. Namun, setelah selamat dari penangkapan, mimpi buruk mereka berlanjut karena negara sendiri sering tak mengakui dan menganggap mereka tentara bayaran. Kegiatan ini ilegal di banyak tempat, dan pemerintah tak ingin terlibat secara politik. Pulang ke rumah bisa berarti penjara, dan Rusia tak akan meminta mereka kembali. Kremlin akan bernegosiasi dengan sengit untuk pilot atau petugas intelijen yang tertangkap, tapi untuk tawanan perang asal Zambia atau Uganda yang acak, Moskow sama sekali tidak peduli. Karena secara resmi, Rusia masih menyangkal bahwa ada orang asing yang bertempur untuk mereka. Secara militer, rekrutan asing nyaris tak berdampak di medan perang, selain jadi sasaran peluru dan umpan mesin perang. Saya tidak bermaksud terdengar tidak manusiawi. Setiap nyawa berharga, namun secara militer, ribuan orang asing yang kurang terlatih di garis depan tidak akan mengubah jalannya perang. Paling bagus, mereka hanya bisa memperpanjang konflik kecil dengan mempertahankan sebuah parit sedikit lebih lama. Membeli waktu bagi unit Rusia untuk berkumpul kembali, mungkin juga menahan 1 atau 2 serangan roket atau artileri Ukraina. Tapi mereka bukanlah yang memenangkan pertempuran Rusia ini dengan manuver atau keahlian. Mereka ada di sana untuk mati di tempat, bukan untuk membawa kemenangan. Kehadiran mereka sering menimbulkan masalah, seperti hambatan bahasa, moral rendah, dan desersi tinggi. Dari sudut pandang Putin, meski rekrutan ini hanya menunda mobilisasi berikutnya di Rusia, tujuan mereka sudah tercapai. Menurutnya, lebih baik relawan dari Afrika atau Asia gugur di garis depan daripada wajib militer dari Moskow atau Saint Petersburg. Siapa pemuda di Rusia yang punya akun Telegram, sering mengeluh online, atau kematiannya memicu protes? Situasi ini menunjukkan keputusasaan Rusia dan besarnya tekanan perang pada militernya. Ingat, Rusia memulai perang ini dengan angkatan darat yang jauh lebih besar daripada Ukraina, dengan lebih banyak tank, lebih banyak pesawat, dan populasi yang lebih besar untuk dijadikan sumber daya. Kenyataannya, Kremlin menguras penjara,
memaksa mahasiswa, dan menarik warga desa miskin dari berbagai benua demi mengisi garis depan. Itu bukan sikap negara adidaya percaya diri, melainkan perilaku dalam krisis. Ini juga menunjukkan tekad dan keras kepala Putin untuk menghindari hal-hal yang bisa mengancam stabilitas rezimnya, seperti wajib militer nasional penuh atau darurat militer di Moskow. Dia lebih memilih berperang sampai habis orang Afrika daripada berisiko menghadapi reaksi politik dari rakyat Rusia. Itu sebabnya Kremlin tetap menyebutnya operasi militer khusus, bukan perang sebenarnya. Kenapa masyarakat belum sepenuhnya dimobilisasi? Mereka ingin warga Rusia tetap belanja, bekerja, dan seolah hidup normal. Sementara mahasiswa asing, pekerja migran, dan siapapun yang bisa mereka paksa, diculik, diberi seragam, lalu dilemparkan ke parit-parit di Ukraina. Secara moral, saya ragu Putin atau Jenderal Rusia peduli jika belasan mahasiswa Uganda tewas dalam serangan gagal. Bagi mereka, nyawa-nyawa itu adalah harga murah yang harus dibayar. Jika itu bisa menyelamatkan unit tank Rusia atau menyelamatkan seorang cadangan Rusia dari provinsi Vladimir atau Kostroma agar tidak ditempatkan dalam misi bunuh diri yang sama. Ini menjadi preseden berbahaya jika dunia tidak tegas mengecamnya. Apa yang mencegah negara nakal lain melakukan hal serupa dalam perang mereka? Siapa yang akan mencegah diktator besok memaksa pekerja asing atau pelajar ikut perang yang tak mereka setujui? Ini merusak seluruh prinsip pertukaran pendidikan dan tenaga kerja internasional. Bayangkan berapa banyak negara yang bergantung pada diaspora pekerja besar. Negara teluk dengan jutaan pekerja Asia Selatan atau negara barat dengan banyak mahasiswa internasional. Sebagian besar pemerintah beradab dan tak akan melakukan itu. Namun, dengan melampaui batas ini, Rusia menanamkan gagasan bahwa dalam krisis, orang asing di wilayah Anda bisa jadi sasaran wajib militer. Pintu itu tak bisa dibiarkan terbuka di dunia sekarang. Ironisnya, Ukraina juga punya legiun asing, tapi perbedaannya jelas. Legiun Ukraina beranggotakan sukarelawan dari negara demokrasi seperti Amerika Serikat, Inggris, Georgia, dan pejuang oposisi Belarusia yang ikut karena mendukung perjuangan Ukraina. Mereka datang tanpa paksaan atau tipu daya. Kiev tidak mendorong sukarelawan tak terlatih. Mayoritas adalah veteran militer atau memiliki keyakinan anti-otoritarian kuat. Mereka mendapat peran nyata, bergabung dalam unit Ukraina, dan berada di sana atas pilihan sendiri. Sementara itu, perekrutan asing Rusia tidak termotivasi ideologi. Banyak yang bahkan tidak tahu letak Ukraina atau alasan perang. Mereka terjerat pemerasan, janji palsu, bahkan penculikan terbuka. Memang, beberapa dari mereka bertarung dengan berani, murni karena naluri bertahan hidup atau solidaritas dengan rekan di sebelah mereka di parit, tapi bukan patriotisme yang membuat mereka tetap di sana. Mereka hanya berusaha bertahan hidup sampai hari berikutnya, berharap gaji atau paspor yang dijanjikan akhirnya benar-benar diberikan. Namun, itu tidak pernah terjadi, meski mereka bisa bertahan 6 bulan atau setahun. Rusia tidak membiarkan mereka pergi, tak ada kontrak yang selesai. Mereka yang masih bisa berjalan akan terus didorong ke garis depan hingga tewas atau ditangkap Ukraina. Pemaksaan ini membuat tentara rapuh. Kita telah melihat kelompok menyerah massal karena tidak sepenuh hati dan sejujurnya itu baik untuk mereka. Tidak ada seorang pun yang seharusnya mati demi sebuah tujuan yang tidak pernah mereka yakini. Kedepan, Rusia mungkin lebih mengandalkan negara sahabat seperti Serbia atau negara Slavia lain untuk mencari relawan ideologis. Atau negara-negara seperti Iran dan Korea Utara mencari imbalan nuklir, teknologi, atau uang dengan menukar darah warganya. Secara historis, mengandalkan tentara bayaran dan pasukan asing adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh kekaisaran ketika mereka kekurangan pasukan yang setia. Bangsa Romawi melakukan ini di akhir kejayaan dengan mempekerjakan Goth dan lainnya. Inggris dan Prancis sangat bergantung pada resimen kolonial selama Perang Dunia. Jerman Nazi dalam keputusasaan membentuk unit non-Jerman seperti Legiun India dan sukarelawan SS Prancis saat cadangan tenaga manusianya habis. Itu bukan tanda kekuatan, melainkan tanda kelelahan. Dan itulah yang kita lihat pada Rusia sekarang. Suatu saat, perang ini akan usai, dan saat orang melihat ke belakang, bab ini akan menonjol. Ketika Moskwa sangat putus asa, mereka mencari ke seluruh dunia dan memohon kepada orang miskin, rentan, tertipu, dan terjebak untuk mati di parit mereka.
Salah satu kendala membuat video seperti ini adalah menampilkan banyak serangan drone, meski tanpa korban manusia atau tentara Rusia. Dalam video tersebut, YouTube biasanya melakukan demonetisasi atau membatasi video kami. Bahkan dalam seminggu terakhir, kami memiliki 4 video perang yang didemonetisasi menurut YouTube. Serangan drone atau rekaman garis depan tidak ramah pengiklan, sehingga video tersebut dibatasi. Ya, tapi inilah kenyataan perang modern, dan inilah perang yang sedang dihadapi serta coba untuk bertahan oleh orang-orang Ukraina. Nah, ini kami yakin penting untuk meliput semua ini, sehingga kami meluncurkan platform Basics Insider. Kami membangunnya dari awal tanpa batasan. Kami tidak perlu mengaburkan serangan drone kami tidak perlu mengaburkan rekaman garis depan, dan kami tidak perlu mengaburkan pangkalan udara Rusia yang dihancurkan. Selain itu, kami sebenarnya tidak menayangkan iklan apapun di situs ini. Dengan demikian, kami tak perlu penyensor diri hanya karena pengiklan tidak suka dengan liputan kami. Kami tidak mendanai situs ini lewat iklan, melainkan dukungan Anda. Jika Anda tertarik dengan liputan seperti ini, dan Anda ingin menonton video kami tanpa sensor, serta mendapatkan konten bonus yang tidak bisa kami unggah di YouTube, maka pastikan untuk bergabung bersama kami di basicsinsider.com. Anda bisa klik tautan di deskripsi atau scan kode QR di layar. Bergabung memungkinkan Anda menonton semua konten yang telah dan akan kami unggah. Selain itu, Anda juga akan mendukung liputan kami dan mendukung channel kami, jadi terima kasih banyak. Nama saya Sam dan sampai jumpa di video berikutnya.